Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana fi qulubihim. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh pemirsa dan sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang terbesar yang telah diberikan kepada kita semua, bahasanya pada detik-detik akhir Ramadan ini kita masih bisa menapaki dengan penuh istiqomah untuk selalu beribadah dan bermunajat kepadanya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam marilah kita sanjungkan kehadiran beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur bahasanya kita sudah masuk pada tahap ketiga di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 etapa. Yang pertama, 10 hari yang pertama itu adalah bulan penuh rahmat. 10 hari yang kedua yaitu bulan penuh maghfirah. Dan 10 hari yang terakhir ini, di detik-detik penghujung bulan Ramadan ini adalah itqun minan nar. Kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan 3 hal tersebut, yakni rahmat, maghfirah, dan juga akan dibebaskan dari api neraka. Dan untuk mencapai hal itu pun tentunya ada persyaratan atau ada hal-hal yang harus kita lakukan. Contohnya saja, seperti halnya Alkisah pada zaman Raja Zulkarnain atau Iskandar Zulkarnain. Pada waktu itu Raja Iskandar Zulkarnain memerintahkan pasukannya untuk pergi ke suatu daerah. Namun sebelum pergi, para pasukannya itu diberi pesan oleh Raja Iskandar ketika nanti pada suatu malam mereka melewati suatu sungai. Raja Iskandar memerintahkan, ambillah apa yang kamu injak di sungai itu. Dan benar terjadi ketika para pasukan itu melewati sebuah sungai. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama melewati sungai itu biasa-biasa saja. Paling yang ada yang saya injak ini adalah batu kali biasa. Kemudian golongan yang kedua itu melaksanakan perintah Raja Iskandar, hanya saja melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Pokoknya niat hanya melaksanakan perintah apa sekedarnya. Dia ambil beberapa saja yang terinjak. Dan golongan yang ketiga ini sahabat, mereka sangat sami'na wa ta'na kepada rajanya. Apa yang diperintahkan oleh Raja Iskandar Zulkarnain ini, mereka ambil sebanyak-banyaknya apa yang ada di dalam sungai itu. Dan apa yang terjadi ketika pagi harinya, ketika pasukan itu dikumpulkan oleh Raja Zulkarnain. Golongan yang pertama, dia menganggap ketika melewati sungai itu tidak ada hal yang berharga. Mereka menganggap bahwa yang diinjak itu hanya batu kali saja. Maka mereka tidak mengambil apa-apa dan dia tidak mendapatkan sama sekali. Dan yang terjadi kepada golongan yang kedua yang hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah dan dia hanya mengambil sekedarnya, apa setelah dibuka? Yang dibuka adalah intan permata. Ketika melihat itu tentunya rasa senang itu ada. Tetapi juga ada rasa kecewa. Kenapa yang saya ambil hanya sedikit, hanya beberapa saja. Dan yang sungguh
beruntung adalah golongan yang ketiga, yaitu mengambil sebanyak-banyaknya karena mereka sami'na wa ata'na kepada rajanya, dan mereka mendapatkan intan berlian yang banyak sekali. Nah, itu begitu juga yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Ada 3 golongan. Mungkin ada satu golongan yang mereka menganggap bulan Ramadan ini hanya bulan-bulan biasa saja, tidak menganggap kalau bulan Ramadan ini istimewa. Jadi mereka tidak melakukan puasa, tidak melaksanakan sholat tarawih, tidak tadarus dan lain sebagainya. Maka mereka pun juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan begitu juga dengan golongan yang kedua. Mereka hanya kadang puasa, kadang tidak, kadang sholat tarawih, kadang tidak. Bahkan untuk membuka Al-Quran saja kadang malas-malasan, tetapi dia juga tetap membaca. Dia juga akan mendapatkan apa yang ia amalkan selama ini. Tetapi bagi golongan yang memang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, yang saya sampaikan di awal Ramadan yang lalu, man qoma atau man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ketika seseorang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, puasa imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan dihapus segala dosa yang telah lewat. Maka sahabat-sahabat, semoga amal ibadah yang kita laksanakan di bulan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan pergi. Ramadan sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Tetapi semoga amal ibadah yang sudah kita biasakan ini semoga juga tidak ikut pergi, tidak ikut berpisah, tetapi semoga bisa lebih meningkat. Paling setidaknya kita dapat mengistiqomahkan. Kita kemarin sudah dilatih. Karena Ramadan ini merupakan suatu madrasah atau sekolah bagi kita. Kita sudah dilatih untuk menjaga lisan kita, sudah dilatih menjaga perut kita, sudah dilatih untuk menjaga pandangan kita. Semoga ini juga tidak ikut pergi, tetapi masih tertanam di dalam diri kita. Sehingga bulan setelah Ramadan itu adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan, di mana selama bulan Ramadan kita ini dilatih, semoga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi golongan yang kembali kepada kesucian. Maka kita akan menemui yang namanya Idul Fitri. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, maka doa yang terpenting bagi kita, karena manusia yang namanya manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya lalai, manusia al-insanu mahalul khota' wa nisyan, maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita selalu diingatkan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya dan selalu membiasakan diri kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan ini marilah kita perbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga kita mendapatkan berkahnya Ramadan dan bisa meningkatkan di bulan-bulan berikutnya. Demikian dari saya, banyak kekhilafan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.